Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Bayhaqi dari kelas 11 Elektronika 2. Ingin membuat video tentang meresum Indonesia modul 6, Indonesia pada masa reformasi. 1. Latar belakang gerakan reformasi. Indonesia sedang berada dalam puncaknya. Hampir semua indikator kemakmuran terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi mengesankan, inflasi terkendali. Namun, kondisi tersebut terguncang dalam waktu satu malam pada bulan Juli 1997. Perekonomian dunia tumbang. Negara-negara berkembang pun ekonominya ikut terjungkal, dan Indonesia terseret dalam arus keberangkutan perekonomian. Dibandingkan negara-negara lain, kondisi di Indonesia sangat krisis. Saat krisis memang paling rumit. Utang luar negeri membengkak, sistem perbankan lemah, tata kelolaan ekonomi buruk yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ditambah lagi tidak adanya stabilitas politik serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin meningkat. Dalam rentan krisis moneter itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar langsung jatuh tak bernilai. Selama bulan Juli hingga Desember tahun 1997, mata uang rupiah mengalami depresiasi. Terusnya menurunnya nilai rupiah terhadap dolar menyebabkan para investor menarik dananya dari Indonesia. Saat itu Indonesia memasuki tahun 98 dengan kondisi ekonomi yang centang perenang. Nilai tukar rupiah yang anjlok memicu berbagai dampak yang agaknya tak pernah diduga oleh rezim Orde Baru. Harga-harga bahan pokok yang mulai meroket tajam menjadi sinyal kepada rakyat bahwa krisis ekonomi bukanlah diskursus rentan dari tahun 1997 sampai 1998 itu sendiri ditandai dengan kemauan politik yang penuh dengan intrik, misteri, kekacauan, dan penuh tragedi sejarah yang bernama reformasi. Pada tanggal 9 Desember tahun 1997, pelemahan rupiah semakin dalam saat kabar Presiden Soeharto membatalkan kunjungan ke luar negeri memunculkan rumor tentang masalah kesehatannya. Ini semakin menambah ketidakpastian dengan kondisi ekonomi yang centang perenang. Nilai tukar rupiah yang anjlok memicu berbagai dampak yang agaknya tak pernah diduga. Tidak adilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Orde Baru berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, menorehkan deretan catatan kelam tentang ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam mewujudkan negara yang adil dan demokratis. 2. Tuntutan gerakan reformasi. Sepanjang tahun 1997, bentuk-bentuk perjuangan tertutup atau yang dikenal sebagai perlawanan bawah tanah mulai dilancarkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa. Aksi ini dilakukan secara diam-diam sebagai respon terhadap situasi politik yang semakin represif di bawah pemerintahan Orde Baru. Salah satu bentuk perlawanan yang paling sering dilakukan adalah aksi grafiti di dinding-dinding strategis kota. Selain itu, gerakan bawah tanah juga melakukan pendistribusian selembaran ke berbagai kampus, ke kantong-kantong pemukiman masa perkotaan, kawasan industri, perkampungan buruh, bis-bis kota, halte, telepon umum, dan fasilitas publik lainnya semua. Media ini digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan perlawanan secara luas tanpa terdeteksi oleh aparat keamanan. Isi dari selebaran-selebaran tersebut umumnya menyuarakan berbagai tuntutan dan keresahan rakyat seperti kenaikan upah buruh, retribusi tanah bagi petani penggarap, penurunan harga kebutuhan pokok, kebebasan berorganisasi dan berserikatan, otonomi kampus, pencabutan 5 undang-undang politik, penghapusan dui fungsi AMPRI, seruan untuk menggulingkan Soeharto. Semua isu ini mencerminkan kondisi politik, sosial politik, dan ekonomis yang semakin menekan masyarakat kelas bawah, buruh, mahasiswa, dan rakyat kecil secara umum. Memasuki bulan Mei 1997, rezim Orde Baru kembali menyelesaikan pemilu sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaannya. Namun, pemilu tersebut justru mendapatkan respon keras dari kelompok-kelompok perlawanan yang melihat sebagai bentuk manipulasi politik yang tidak demokratis.
Gerakan rakyat dan mahasiswa sebelumnya bekerja di bawah tekanan represif mulai bergerak lebih terbuka. Mereka menggencarkan kampanye dengan slogan seperti boikot pemilu Urba dan gulingkan Soeharto sebagai bentuk penolakan terhadap sistem politik yang korup, otoriter, dan menindas. 6 tuntutan reformasi 1998 bersama rakyat untuk menyuarakan tuntutan reformasi sebagai respon terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai tidak adil dan penuh dengan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Gerakan ini bertujuan mewujudkan Indonesia yang madani, adil, dan makmur. Berikut adalah 6 tuntutan utama yang disuarakan. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun dianggap sebagai akar permasalahan politik dan ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang terlalu kuat dan luas membuatnya membentuk kerajaan politik bersama para kroni sehingga menimbulkan banyak penyimpangan. 2. Laksanakan amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 45 dipandang penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu hasil dari amandemen ini adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. 3. Hapus dua fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI memiliki 2 fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai kekuatan politik. Hal ini memberikan mereka kekuasaan besar yang rawan disalahgunakan dan menjauh dari fungsi utamanya untuk melindungi rakyat. 4. Laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Otonomi daerah menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terfokus di Pulau Jawa. Melalui otonomi daerah dari Sabang hingga Merauke diberi wewenang untuk mengatur dan memajukan wilayahnya sendiri secara mandiri. 5. Tegakkan supremasi hukum. Pada masa Orde Baru, hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Reformasi menuntut agar hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak serta berlaku untuk semua pihak tanpa pandang bulu. 6. Ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat mengakar dalam pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, reformasi menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Poin ketiga, tokoh-tokoh reformasi. 1. B.J. Habibie. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie sebagai Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat, yaitu berusaha mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. 2. Abdurrahman Wahid. Pada era reformasi, Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur berperan sebagai pencetus pertemuan Ciganjur yang dihadiri oleh tokoh-tokoh reformasi. Ia juga dikenal sebagai perancang kembali nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. 3. Megawati Soekarno Putri. Pada pemilihan legislatif, partai yang didirikannya memperoleh banyak suara. Beliau pun sebagai wakil presiden mendampingi Gus Dur. 2 tahun kemudian, Megawati naik menjadi presiden menggantikan Gus Dur. 4. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ia berusaha mempersatukan bangsa agar tetap bersatu karena sejak krisis moneter Indonesia mengalami ancaman disintegrasi. 5. Amin Rais. Amin Rais merupakan pencetus kelompok poros tengah yang dideklarasikan di Ciganjur menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Amin Rais sering turun ke jalan untuk bergabung dengan demonstran mahasiswa. 4. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Perkembangan politik Indonesia pada masa reformasi terjadi berbagai perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Sebagai respon atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, beberapa kebijakan penting pada masa ini antara lain: 1. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang ini menjadikan tonggak awal reformasi yang menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan dimulainya pembaharuan sistem pemerintahan. 2. Otonom daerah. Pemerintahan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya demi mewujudkan pemerataan pembangunan. 3. Pencabutan dan pembatasan jumlah partai politik. Sistem multipartai
kembali diterapkan dengan pengetatan aturan untuk menjaga efektivitas partai politik. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. Peran militer dalam politik dihapuskan dan ABRI, sekarang teknik dan politik, kembalikan fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan. 5. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Rakyat mulai dilibatkan secara langsung dalam memilih pemimpin melalui pemilu yang lebih terbuka dan transparan. Perkembangan ekonomi Indonesia pada reformasi. 1. B.J. Habibie. Di masa B.J. Habibie, pemerintah berusaha keras memulihkan perekonomian pasca krisis 98. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk pemulihan ekonomi, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus dalam mengelola moneter, melikuidasi bank-bank bermasalah untuk menjaga stabilitas perbankan, menaikkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika hingga mencapai 6.700 pada tahun 1999, membentuk lembaga pemerintahan dan menyelesaikan utang luar negeri pada pemerintahan Abdurrahman Wahid 99 sampai 2001. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi mulai stabil, namun sejak April 2001 nilai rupiah kembali melemah hingga mencapai 12.000 rupiah per dolar. Melemahnya rupiah berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004, ekonomi menunjukkan perbaikan dengan indikator sebagai berikut. Nilai tukar rupiah berhasil distabilkan, harga-harga kebutuhan pokok mulai terkendali, tingkat inflasi rendah, cadangan devisa negara stabil. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi masih rendah karena tingginya suku bunga deposito yang menyebabkan investor kurang tertarik menanamkan modalnya. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014, perekonomian tumbuh stabil dengan rata-rata pertumbuhan 5-6 per tahun, bahkan mampu bertahan dari krisis ekonomi global 2008 sampai 2009. Kebijakan ekonomi utama antara lain pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau singkat BBM, memberi bantuan langsung tunai PLT kepada masyarakat kurang mampu, pengurangan utang luar negeri untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Masa pemerintahan Joko Widodo 2014 sampai Presiden Joko Widodo menerapkan 3 paket kebijakan ekonomi utama, yaitu meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokratisasi. 2. Mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyederhanaan izin penyediaan lahan dan pembangunan infrastruktur. 3. Mendorong investasi di bidang properti termasuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Terima kasih telah menonton. Maaf jika terlalu cepat atau kesalahan dalam pembacaan pelafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.